Namanya Rina. Usianya 22 tahun. Seorang gadis desa dari lereng Gunung Sumbing yang bermimpi hidup lebih baik, seperti yang sering ia lihat di layar ponsel pinjaman. Ia bukan dari keluarga berada, bahkan bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Ayahnya meninggal sejak ia SMP, dan semenjak itu, ibunya, Bulastri, menjadi satu-satunya tempat ia berpulang. Hidup di desa tak mudah untuk orang seperti Rina yang ingin mengangkat derajat ibunya. Maka ketika lulus SMA, ia tak memilih kuliah seperti teman-teman yang lebih beruntung. Ia mencari lowongan kerja. Satu-satunya jalan yang ia lihat adalah merantau ke kota. "Bekasi, Bu. Teman-temanku bilang di sana banyak pabrik," ucapnya kala itu, dengan ransel tua di punggung dan harapan di mata. Bulastri tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk anak semata wayangnya itu. Ada yang tercekat di tenggorokannya, tetapi tak bisa diucapkan. Hanya doa dalam hati yang bisa ia kirimkan. Sudah 8 bulan, Rina tinggal di Bekasi. Ia kerja di pabrik tekstil, shift siang dan malam. Tinggal di kos-kosan sempit, dinding tipis, kamar mandi di luar. Tapi Rina tak pernah mengeluh. Setiap awal bulan, uang ditransfer ke Bulastri, walau hanya 2 atau 300 ribu. "Rina sehat, Bu. Di sini baik-baik saja," begitu pesan singkatnya tiap malam. Namun pada suatu malam, semua berubah. Hari itu Rina harus lembur. Pabrik tempatnya bekerja mengejar target ekspor, dan ia baru pulang sekitar pukul 11 malam. Jalanan sekitar kawasan industri itu mulai sepi. Ia menolak tawaran temannya untuk naik ojek bareng, karena kosnya tak terlalu jauh. Lagi pula ia ingin hemat ongkos. Langkah Rina cepat, namun hati-hati. Ia menyusuri jalan setapak yang memotong area semak-semak, biasa digunakan warga untuk jalan pintas. Lampu jalan tidak semua menyala, hanya beberapa yang masih berkedip suram. Tapi Rina sudah terbiasa. Sayangnya, malam itu bukan malam biasa. Dari balik semak, 4 pria muncul. Wajah mereka tertutup masker dan topi. Salah satu memegang besi panjang, satunya lagi membawa pisau kecil. Rina sempat mundur beberapa langkah, jantungnya melompat ke tenggorokan. "Mbak, dompetnya mana?" "HP juga," bentak salah satu dari mereka. Rina gemetar. Ia mengeluarkan dompet dari tasnya dan melemparkan ke arah mereka. Tapi HP-nya ia genggam erat. Itu satu-satunya alat komunikasi dengan ibunya. Itu bukan sekadar benda. Itu penghubung jarak dan rindu. "Mbak, jangan main-main," bentak pria itu lagi, kini melangkah lebih dekat. Rina berbalik dan lari sekuat tenaga. Suara langkah-langkah mengejarnya terdengar seperti derap kematian. Tapi tak jauh dari situ, tangan kasar menarik rambutnya hingga ia jatuh menghantam tanah. Rina menjerit, meronta, memohon. Tapi pukulan datang bertubi-tubi. Sebuah besi menghantam punggungnya, lalu wajahnya. Dunia mulai gelap, suara menjadi bisu. Rina merasakan darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya kabur, dan akhirnya semuanya menghilang. Tubuhnya dibiarkan tergeletak di semak-semak, wajahnya hampir tak bisa dikenali karena luka. Mereka membawa HP-nya dan dompet kecil itu. Hanya ID karyawan yang tertinggal tergenggam di tangan kirinya yang kaku. Sinar bulan pucat menyoroti tubuh Rina. Tapi ia bangkit. Matanya terbuka. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tetap penuh luka. Tapi anehnya, ia tak merasakan sakit. Ia mencoba berjalan, menyusuri jalan setapak, menuju kosannya. Namun, saat ia sampai di depan pagar kos, pintu itu tak bisa ia buka. Ia mengetuk, memanggil ibu kos, memanggil teman-temannya. Tapi tak ada yang menjawab. Tak ada yang mendengar. Lalu ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya masih tergeletak di semak-semak, jauh di belakang. Diam. Kaku, pucat. Wajahnya penuh darah. Rina menjerit, tapi suaranya tak keluar. Di tempat lain, di desa yang jauh, Bulastri terbangun mendadak dari tidurnya. Peluh membasahi dahinya. Ia baru saja bermimpi buruk. Rina datang padanya dengan wajah penuh luka, berdiri di ambang pintu rumah kayu mereka, menangis tanpa suara. "Rina," gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab kecuali desir angin malam dan suara cicak di langit-langit rumah. Tapi entah mengapa, malam itu, Bulastri merasa udara terasa lebih dingin.
dan sunyi terasa lebih dalam. Ia tak tahu, anak yang ditunggunya tak akan pernah pulang seperti dulu lagi. 3 hari sudah Rina tak mengirim pesan. Di rumah kecil di pinggir desa, Bu Lastri menatap layar ponsel jadul yang dibelikan Rina beberapa bulan lalu. Tak ada pesan baru, tak ada nada dering, hanya layar kosong dengan nama anakku yang belum menyala lagi sejak malam Jumat kemarin. Biasanya Rina tak pernah absen. Sekalipun lelah, ia selalu sempat mengirim pesan. Walau hanya, "Bu, Rina sehat kok. Sudah makan ya?" Tapi kini, sepi. Dan sepi itu pelan-pelan menggigit dada Bu Lastri. Pagi itu, ia duduk di kursi kayu depan rumah sambil menatap jalan setapak. Setiap orang lewat, ia menoleh, berharap seseorang membawa kabar tentang anaknya. Tapi tak ada. Bahkan suara burung pun enggan bersenandung. "Bu Lastri, kok bengong aja? Rina belum ngasih kabar ya?" tanya Bu Warti, tetangga sebelah, sambil membawa belanjaan. Bu Lastri hanya mengangguk pelan. Senyumnya kaku. "Aku mimpi dia, Bu. Malam kemarin, dia berdiri di depan rumah. Tapi mukanya kayak habis nangis. Kayak minta tolong." Bu Warti diam sejenak. Hawa dingin menyusup di sela-sela kata. Ia menarik napas, mencoba tak menampakkan rasa khawatir. Mungkin Rina lagi sibuk kerja. Lembur kali, Bu. Tapi biasanya dia tetap kabar, Bu. Sejelek-jeleknya sinyal, dia pasti kirim suara. Sekarang, nggak sama sekali." Kecemasan itu menggumpal, menggantung di udara seperti awan hitam. Di Bekasi, di kamar kos yang sempit, beberapa teman Rina mulai merasa janggal. Rina kemana ya? "Sudah 3 hari nggak masuk kerja," kata Siska, teman satu lantai. "Aku kira dia pulang kampung, tapi barang-barangnya masih utuh." Ponsel Rina tak bisa dihubungi. Semua teman pabrik juga tak tahu kabar. Ibu kos pun awalnya mengira Rina hanya pergi sebentar. Tapi kini pintu kamarnya terkunci, lampu tak menyala, dan kasurnya rapi seperti tak pernah disentuh. Di tempat yang tak jauh dari sana, arwah Rina masih berjalan. Ia menelusuri lorong pabrik yang ia hafal, memanggil orang-orang yang dulu menyapanya. Tapi tak ada satupun yang melihat. Tak ada satupun yang mendengar. Suatu malam, ibu kos yang sudah tua itu mendengar suara tangisan dari arah kamar Rina. Pelan, tertahan, seperti seseorang yang menyesal, tapi tak bisa berkata-kata. "Rina?" panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mendekat, berdiri di depan pintu kamar. Tapi kamar itu terkunci. Namun, ia melihat sesuatu yang ganjil. Di lantai, tampak bekas telapak kaki basah. Padahal tak ada hujan, dan kamar itu tertutup rapat sejak awal. Kembali ke desa. Malam itu, Bu Lastri kembali bermimpi. Mimpi yang membuatnya menggigil meski selimut tebal menyelimuti tubuhnya. Dalam mimpinya, Rina berdiri di tepi sumur belakang rumah. Wajahnya pucat, matanya merah sembab, rambutnya basah, dan ada noda darah di pipi kirinya. "Bu, Rina kedinginan," katanya. Bu Lastri ingin memeluk anaknya, namun tubuh Rina perlahan memudar, menghilang bersama kabut tipis yang turun dari langit. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Segera ia bangkit, menyalakan lampu depan rumah. Suasana terasa ganjil, seperti ada yang berdiri di depan pintu, meski tak terlihat. Tak kuat menahan cemas. Keesokan paginya Bu Lastri pergi ke balai desa. Ia meminta bantuan Pak RT untuk menghubungi nomor Rina dari ponselnya. Berkali-kali dicoba, tapi tetap tidak aktif. "Kalau besok belum ada kabar, aku coba tanyakan ke saudara di Jakarta. Siapa tahu bisa bantu cari Rina di Bekasi," kata Pak RT. Bu Lastri hanya mengangguk, tapi malam itu, ia tahu, hatinya tak salah. Rina bukan sekadar sibuk kerja. Anak itu sedang mencoba pulang, tapi entah kenapa tak bisa. Sementara itu, di Bekasi, seorang tukang ojek bernama Fajar mengantar penumpang melewati jalan setapak tempat mayat Rina dulu dibuang. Ia mendadak menghentikan motornya. Udara jadi dingin. Bulu kuduknya berdiri. Di cermin kecil motornya, ia melihat bayangan perempuan. Berbaju pabrik, berdiri diam. Wajahnya pucat. Ia tak membawa tas. Ketika Fajar menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ia menggeleng,
mencoba menepis pikiran buruk. Tapi malam itu, saat ia tertidur, mimpi buruk datang. Dalam mimpinya perempuan tadi menangis, tangannya berlumuran darah. Ia berkata pelan, "Tolong bilangin ibu aku kedinginan, aku nggak bisa pulang." Aku terbangun di tengah malam, jantungku berdetak tak karuan. Ada suara ketukan di pintu depan, 3 kali, pelan tapi jelas, padahal jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku bangkit dari tempat tidur, perlahan melangkah ke ruang tamu. Hawa dingin mengalir dari celah-celah jendela kayu. Kutahan napas, kutatap pintu itu, dan lagi-lagi suara itu terdengar. "Siapa?" Tanyaku lirih, hampir tak percaya suara sendiri. Tak ada jawaban. Tapi saat aku menempelkan telinga ke daun pintu, terdengar suara pelan, seperti isakan seorang anak. Suara yang sangat kukenal. "Bu, aku kedinginan." Tubuhku langsung lemas. Lututku nyaris tak kuat menopang badan. Aku tahu itu suara Rina. Aku tahu itu suara anakku. Tapi aku juga tahu, suara itu tak mungkin datang dari dunia yang sama. Pagi harinya, aku pergi ke musala dekat rumah. Bertemu Pak Ustadz Sairul, yang sering membantu warga kalau ada gangguan halus. "Bu Lastri, maaf. Saya tak ingin bikin ibu makin cemas. Tapi tadi malam saya juga mimpi Rina. Ia berdiri di tengah sawah, memanggil-manggil namamu sambil menangis. Bajunya robek, Bu. Kakinya berdarah. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tak lagi bisa menyangkal. Ada yang tak beres." Pak Sairul lalu mengajakku ke rumah. Di ruang tamu, ia duduk bersila, membaca doa-doa dengan suara pelan. Matanya tertutup, wajahnya tampak menegang. Tiba-tiba ia membuka mata. "Bu, anakmu masih di sana, tapi jiwanya belum tenang. Dia belum bisa pulang karena sesuatu. Seperti ada yang menahannya." Aku menggenggam ujung kerudungku. "Apa yang harus aku lakukan, Pak Ustadz?" "Kita doakan dia. Kirimkan Yasin tiap malam. Dan ibu harus siapkan diri. Mungkin sebentar lagi ada kabar dari Bekasi." Dan benar, keesokan sorenya, Pak RT datang ke rumah dengan wajah kelabu. "Bu Lastri, kami baru dapat kabar dari saudara saya di Jakarta. Katanya ada laporan tentang seorang perempuan yang ditemukan di daerah Kalimalang. Diduga korban begal." Aku terdiam. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku tak menangis. Belum. Aku masih menggenggam harapan kecil bahwa itu bukan anakku. Polisi belum bisa pastikan identitasnya. Tapi ciri-cirinya mirip dengan Rina. Umur, tinggi, pakaian terakhir yang dipakai. Mereka minta keluarga datang untuk mencocokkan. Aku hanya mengangguk pelan. Dunia terasa runtuh. Tapi aku tahu, aku harus melihatnya sendiri. Sementara itu di Bekasi, di kamar kos yang sepi, Rina, atau tepatnya sosoknya, masih duduk di pinggir ranjang. Ia memandang keluar jendela, berharap seseorang bisa melihatnya. Tapi hari demi hari, tak ada yang menoleh ke arahnya. Suatu malam, seorang penghuni baru pindah ke kamar sebelah. Namanya Sari, perantau juga dari Cirebon. Ia belum tahu tentang Rina, dan berpikir kamar kos ini aman-aman saja. Malam pertama, Sari terbangun karena suara ketukan di dinding. Ia mengira itu tetangga sebelah, jadi tak terlalu peduli. Malam kedua, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini diiringi suara tangisan. Dan malam ketiga, ia melihat bayangan perempuan berdiri di depan cermin, rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari lehernya menetes darah yang tak berhenti. Sari pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia pindah tanpa sempat membereskan barang. Kembali ke desaku, aku bersiap. Dengan bantuan Pak RT dan saudara yang tinggal di Jakarta, kami berangkat ke Bekasi. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah ku tahu kapan akan berakhir. Setibanya di rumah sakit yang menangani kasus korban begal itu, kami disambut polisi. Mereka membawaku ke ruangan jenazah. "Kami minta maaf, Bu. Ini prosedur yang harus dilalui." Aku mengangguk lemah. Mereka membuka lembar kain penutup tubuh itu perlahan. Saat wajah itu terlihat, aku tahu. Aku tak perlu diberi penjelasan apapun. Itu Rina, anakku, gadis kecilku yang dulu kukandungi dengan penuh harap. Wajahnya masih cantik,
meski luka-luka menggores kulitnya. Tapi aku tahu, itu dia. Aku tak kuat berdiri. Lututku lemas. Tapi aku tak menjerit. Aku hanya menggenggam tangannya yang dingin dan berkata, "Rina, kamu boleh pulang sekarang, Nak. Ibu sudah di sini." Tapi sesuatu terasa belum selesai. Di rumah, malam itu aku bermimpi lagi. Rina duduk di ranjang, tersenyum padaku. Tapi kali ini tak ada tangis, tak ada darah. Hanya satu kalimat yang dia bisikkan. "Bu." Aku belum tenang. Mereka masih bebas. Aku membuka mata dengan napas tertahan. Setelah kepulanganku dari Bekasi membawa jenazah Rina, rumah ini terasa berbeda. Sunyi bukan karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak kenangan yang menggema dari dinding ke dinding. Setiap sudut kamar menyimpan bayangan anakku. Baju-bajunya masih tergantung di lemari. Jilbab terakhir yang ia kenakan masih tersampir di kursi. Namun malam demi malam aku tak bisa tidur. Bayangan Rina hadir dalam setiap doa dan mimpi. Selalu dengan wajah yang sama. Mata berkaca-kaca, bibir gemetar, dan tubuhnya menggigil ketakutan. "Bu, mereka masih hidup. Bu, mereka masih di luar sana." Kalimat itu terus terulang dalam mimpiku. Aku terbangun setiap kali mendengarnya, seolah ada yang memanggil dari luar jendela. Bahkan kadang aku mendengar suara motor lewat tengah malam, seperti suara knalpot dari kejauhan yang pelan-pelan mendekat, lalu hilang lagi. Aku mulai mencatat semua mimpiku. Nama jalan yang disebut Rina, ciri-ciri pelaku, hingga suara sepeda motor yang khas. Entah apa maksudnya, tapi aku merasa anakku sedang berusaha memberiku petunjuk. 2 minggu setelah pemakaman Rina, aku menerima telepon dari seorang petugas kepolisian di Bekasi. Namanya Pak Randi. Ia yang menangani kasus Rina dan berjanji akan terus menyelidiki meski minim saksi. "Ibu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami baru saja menemukan motor milik almarhumah di sebuah rumah kosong di dekat Jatiwarna. Tapi, ada sesuatu yang lebih penting." Aku diam menunggu, jantungku berdetak tak beraturan. Di dekat motor itu, kami menemukan dompet milik seorang perempuan lain. Dan setelah kami telusuri, ternyata dia juga korban begal sebulan sebelum Rina. Kejadiannya di lokasi yang sama, tapi waktu itu pelakunya belum tertangkap. Aku langsung paham, ini bukan sekadar kebetulan. "Apa ada CCTV atau saksi, Pak?" Tanyaku berusaha menahan suara yang bergetar. "Ada, tapi wajah pelaku tertutup masker dan helm. Yang kami miliki hanya plat motor, dan itu pun palsu." Aku menutup telepon dengan dada sesak. Rasanya seperti menelan batu. Aku tahu Rina belum tenang karena pelakunya masih bebas. Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Rina berdiri di ujung jalan, di dekat lampu jalan yang redup. Di belakangnya ada 3 bayangan lelaki dengan jaket hitam. Wajah mereka samar, tapi tubuh mereka besar, gerakan mereka kasar. "Bu, mereka ini. Mereka yang menyakitiku." Rina menunjuk salah satu dari mereka, lalu menunduk. Tubuhnya gemetar dan tangannya berlumuran darah. Aku terbangun sambil berteriak, keringat dingin membasahi punggungku. Kudengar suara ketukan dari jendela kamarku. Sekilas kulihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon mangga, lalu lenyap saat aku mendekat. Aku tahu ini bukan mimpi biasa. Ini petunjuk. Rina tak ingin aku hanya diam. Keesokan harinya aku menelepon Pak Randi. "Pak, maaf kalau ini terdengar aneh, tapi saya mimpi. Anak saya menunjukkan bahwa pelakunya lebih dari 1 orang. Mereka masih berkeliaran." Pak Randi diam sejenak, lalu menjawab, "Sebenarnya kami juga punya dugaan ke arah sana, Bu. Dari pola kejadian dan waktu-waktu yang dipilih pelaku, tampaknya mereka sudah biasa melakukannya. Tapi kami butuh waktu untuk mengungkap lebih jauh." Aku tahu Pak Randi sedang berusaha, tapi waktu adalah luka untuk arwah yang belum tenang. Maka diam-diam, aku berangkat ke Bekasi lagi. Kali ini sendiri, dengan membawa buku catatan mimpiku dan satu tekad, aku harus melihat langsung tempat kejadian itu. Saat tiba di lokasi, suasananya mencekam. Jalan itu sempit, berada di antara 2 bangunan kosong. Di sana-sini penuh coretan, rumput liar menjulur dari celah trotoar. Bahkan siang hari pun hawa di situ terasa dingin.
Di satu titik, aku berdiri lama. Di dekat tiang listrik tua, kulihat bekas garis polisi yang nyaris hilang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan, dan samar-samar ku dengar bisikan, "Ibu." Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi tubuhku merinding. Aku berdiri di tempat yang sama dengan Rina terakhir kali melihat dunia. Dan saat aku menunduk, kulihat sesuatu menyembul dari semak. Sebuah potongan kain kecil. Kain itu bermotif bunga biru. Motif yang sama dengan rok Rina yang ia kenakan saat pergi. Tanganku gemetar. Aku tak tahu kenapa kain itu masih ada. Tapi hatiku yakin, aku harus ambil. Kain itu kini kusimpan di dalam Al-Quran di meja ruang tamu. Malam harinya, saat kubacakan surat Yasin, angin bertiup dari jendela, dan kulihat bayangan Rina berdiri di dekat pintu, tersenyum sendu. Namun sebelum hilang, ia berkata, "Bu, satu dari mereka ada di kosanku." Aku tercekat. Nafasku tercekat. Itu artinya, salah satu pelaku, mungkin seseorang yang pernah tinggal di dekatnya. Aku memandangi kain bermotif bunga biru itu, sambil memutar ulang kata-kata Rina dalam mimpiku semalam. Satu dari mereka ada di kosanku. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud Rina? Apakah seseorang di kos tempat ia tinggal mengetahui sesuatu? Atau justru menjadi bagian dari tragedi yang merenggut nyawanya? Aku memutuskan untuk kembali ke rumah kos tempat Rina tinggal sebelum meninggal. Letaknya di gang kecil tak jauh dari jalan raya. Tak jauh pula dari lokasi kejadian pembegalan. Rumah 2 lantai dengan pagar hitam dan temboknya yang sudah mulai kusam. Saat aku tiba, suasana tampak sepi. Hanya ada suara kipas angin tua berderit dari dalam. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, seorang perempuan muda membukakan pintu. Ia tampak lelah, berkeringat, mengenakan daster dan kerudung tipis. "Permisi. Aku ibunya Rina. Anak yang meninggal 2 minggu lalu," kataku perlahan. Wajahnya berubah. Matanya membulat, dan ia buru-buru mempersilakanku masuk. "Ibu Rina." "Iya, Bu. Silakan masuk. Namanya Vina. Ia teman sekamar Rina selama 3 bulan terakhir. Kami duduk di ruang tengah yang sempit. Beberapa penghuni kos tampak mengintip dari balik pintu kamar, seolah tahu siapa aku. Aku masih syok, Bu. Kepergian Rina itu benar-benar tiba-tiba. Padahal malam sebelumnya, kami sempat makan bareng," katanya pelan. Aku mengangguk. "Vina, boleh aku tanya, apa Rina pernah cerita tentang sesuatu yang aneh? Atau merasa diikuti seseorang?" Vina terdiam. Lalu ia menggigit bibirnya dan menatapku ragu. "Dia sempat bilang, Bu, 2 minggu sebelum kejadian, ada cowok mantan anak kos sini yang suka nongkrong di depan gang. Namanya Dayat. Dia dulu tinggal di kamar paling pojok. Rina nggak nyaman sama tatapan dia. Sering banget ngelihatin Rina dari kejauhan." Aku menelan ludah. "Kapan terakhir kali kamu lihat orang itu?" 4 hari sebelum kejadian. Setelah itu, nggak ada yang lihat dia lagi." Aku mengajaknya menunjuk kamar yang pernah ditempati Dayat. Kamar itu sekarang kosong, terkunci. Tapi jendela kecil di atasnya terbuka sedikit. Aku mendekat dan merasakan hawa aneh. Udara di sana lebih dingin dari bagian kos lainnya. Bahkan bulu kudukku langsung berdiri. "Apa kamu punya foto Dayat?" tanyaku. Vina mengangguk, mengambil ponselnya, lalu menunjukkan fotonya. Seorang pria muda, kulit gelap, rambut tipis, mengenakan jaket hitam dan celana jeans robek. Wajahnya sangat familiar. Aku menggigil. Dia adalah salah satu dari 3 bayangan lelaki yang muncul dalam mimpiku bersama Rina. Malam itu, aku menginap di rumah tantenya Rina di Bekasi. Aku tidak berani kembali sendiri ke rumah. Rasanya seperti ada yang terus mengawasiku sejak aku melihat kamar itu. Jam 2 malam, aku kembali bermimpi. Rina duduk di pojok kamar kos, menangis. Dari jendela, masuklah bayangan Dayat, dengan pisau kecil di tangan kanan. Ia menutup mulut Rina dan berbisik, "Jangan banyak omong." Aku berteriak dalam mimpi, mencoba menghampiri, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Lalu suara Rina terdengar, pelan namun jelas.
Dia bukan cuma membegal, Bu. Dia yang memancing aku lewat pesan palsu. Dia jebak aku. Aku terbangun dengan dada berdebar hebat. Segalanya mulai terang. Rina dibujuk keluar lewat pesan, dijebak. Bisa jadi pesan itu berasal dari orang yang dikenalnya, mungkin Dayat, atau orang lain yang menggunakan identitas palsu. Aku langsung menghubungi Pak Randi. Pak, aku baru dapat nama. Dayat, mantan penghuni kos anak saya. Tolong selidiki dia. Pak Randi terdengar serius. Kami sudah mencurigai satu nama yang sesuai ciri itu, Bu. Tapi belum ada cukup bukti. Dengan info ini, kami akan tindak lanjuti. 2 hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Dayat tertangkap saat mencoba kabur ke luar kota. Polisi menemukan ponsel Rina di rumah kontrakannya. Di dalamnya, ada rekaman suara samar. Suara Rina. Dan seseorang membentaknya. Jangan ambil semuanya, cukup uangnya. Aku mohon. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara tawa dan langkah kaki yang menjauh. Aku tak bisa menahan tangis saat mendengarnya. Seandainya aku tahu lebih cepat. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi Rina duduk di bawah pohon mangga rumah kami. Ia tersenyum tenang, tangannya tak lagi berdarah, wajahnya bersih, dan ia mengenakan jilbab putih seperti yang biasa ia kenakan di hari Jumat. Terima kasih, Bu. 1 sudah tenang, tapi masih ada 2 lagi. Aku terbangun, tubuhku lemas. 2 lagi, masih ada 2 yang bebas. Masih ada 2 yang belum mendapat balasan atas kejahatan mereka. Dan aku tak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Hari-hari setelah penangkapan Dayat terasa seperti berjalan dalam kabut. Meskipun 1 pelaku sudah tertangkap, rasa tenang belum benar-benar datang. Aku masih sering bermimpi Rina. Ia tak lagi menangis, tapi juga belum benar-benar pergi. Setiap kali muncul dalam mimpiku, ia hanya berdiri jauh di ujung jalan, menatapku, seolah menunggu. Polisi memberitahu bahwa dari hasil pemeriksaan Dayat, ia memang bukan satu-satunya pelaku. Ada 2 orang lain yang ikut malam itu, Arul dan Beben. Mereka bertiga sudah merencanakan pembegalan itu sejak beberapa hari sebelum kejadian. Dan Dayatlah yang memancing Rina keluar melalui pesan palsu di media sosial. Alasan mereka? Butuh uang untuk kabur dari hutang dan membeli motor curian. Kami sudah mengantongi identitas 2 pelaku lain, kata Pak Randi, saat aku mengunjungi kantor polisi. Kami sedang melakukan pengejaran. Yang 1 diduga kabur ke Cikarang, yang 1 lagi ke Karawang. Aku mengangguk pelan. Di dalam hatiku, aku tahu keadilan belum selesai. Rina belum bisa pulang, bukan benar-benar pulang. Selama 2 orang itu masih bebas. Malam hari, aku kembali ke rumah. Rumah kecil kami yang dulu hangat kini terasa hampa. Sejak Rina pergi, aku tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Tak ada lagi suara tawa kecilnya dari kamar. Tak ada suara air mengalir saat ia mandi sambil menyanyi pelan. Hanya suara jangkrik dan detak jam tua yang menemaniku. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat aku duduk di ruang tamu, aku mencium bau bunga melati. Lembut. Seperti aroma tubuh Rina saat baru pulang dari pengajian. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku tak takut. Aku merasa dia hadir. Tidak untuk menakuti, tapi untuk berpamitan. Bu. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi aku tahu, itu suaranya. Aku membuka mata. Di ambang pintu kamarnya, Rina berdiri. Mengenakan baju putih panjang, wajahnya bersih, senyumnya lembut. Tak ada darah. Tak ada luka. Aku sudah lega, Bu. Arul sudah tertangkap. Beben juga menyusul. Aku terisak. Kamu pulang, Nak. Akhirnya kamu pulang? Rina menggeleng pelan. Tidak sepenuhnya, Bu. Tapi aku nggak gelisah lagi. Aku tahu Ibu berjuang. Aku tahu Ibu nggak diam. Aku berdiri, ingin mendekat, ingin menyentuh. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Hanya air mata yang mengalir. Rina melangkah perlahan ke arahku, kemudian duduk di hadapanku seperti dulu saat ia pulang dari pasar. Ingat ya, Bu.
Jangan takut tinggal sendirian. Aku selalu di sini, jaga ibu, dari jauh. Suara itu perlahan menipis, seperti kabut pagi yang tersapu matahari. Wajahnya pun perlahan memudar, menyisakan aroma melati yang masih bertahan di udara. Aku terduduk. Tanganku menggenggam udara kosong, tapi hatiku terasa hangat. Rina, anakku akhirnya tenang. Keesokan harinya, Pak Randi datang membawa kabar. Arul tertangkap di Karawang setelah menumpang di rumah saudaranya. Beben sempat melarikan diri ke hutan, tapi menyerahkan diri setelah merasa dihantui sosok perempuan setiap malam. Dia mengaku bermimpi didatangi seorang perempuan muda dengan mata berkaca-kaca yang memegang dadanya erat, kata Pak Randi. Kami menangkapnya dalam kondisi ketakutan. Aku hanya tersenyum kecil. Rina yang membawa mereka pulang. Pak Randi menatapku heran, tapi tak bertanya lebih jauh. Seminggu kemudian, aku duduk di dekat makam Rina. Makam itu bersih, selalu aku taburi bunga setiap hari Jumat. Di batu nisan putih itu, namanya terukir indah. Tapi lebih dari sekadar nisan, di sana ada cerita tentang keberanian, tentang perjuangan seorang anak perempuan yang tak pernah menyerah, bahkan setelah maut menjemputnya. Maafkan ibu ya nak, bisikku sambil menyeka batu nisannya. Ibu nggak bisa jaga kamu di kota, tapi ibu sudah bantu kamu pulang, meski cuma sebatas doa. Angin bertiup lembut. Aku merasa sejuk. Di dalam hati, aku tahu Rina mendengarku. Ia memang tak pulang dengan tubuh yang utuh, tapi jiwanya sudah kembali ke tempat yang seharusnya, rumah. Dan selama aku masih hidup, aku akan menjaga kenangannya, menjaga cerita tentang anakku yang tak pernah sampai, tapi pulang dengan cara yang paling tabah. Terkadang, perjalanan hidup membawa kita pada jalan yang tak terduga. Ada saat-saat kita merasa terpisah, bahkan dari orang yang paling kita cintai. Namun, kasih sayang tidak pernah benar-benar hilang, meski tubuh terpisah oleh jarak dan waktu. Ia akan tetap hadir, dalam setiap kenangan yang abadi, dalam setiap doa yang tulus. Rina, meski tak sampai pulang dengan utuh, tetap kembali ke rumah, tak hanya dalam bentuk tubuh, tetapi juga dalam jiwa. Dan bagi seorang ibu, itu sudah cukup. Kepergian tak berarti akhir, karena setiap perjuangan yang kita lakukan akan tetap dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Mereka yang pergi akan selalu pulang, meski dengan cara yang tak pernah kita duga. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kita semua tak pernah sendirian, meski terkadang kesepian terasa begitu dalam. Keberanian, kasih sayang, dan doa yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk menyentuh jiwa, meski itu berarti dalam bentuk yang berbeda. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.